Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok kau, Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh, Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Bapak yang merokok, ya Allah. Tahu enggak? Kita lihat tadi itu orang-orang Islam, anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang. Anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya. Itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya, Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa menyampaikan agama dengan cara merokok-rokok, nggak bisa diambil ilmunya, sepinter apapun dia. Perokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, saya di kesempatan ini ingin mengomentari saja terkait apa yang disampaikan oleh si pemilik akun ini, oleh orang yang ada di video ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya tidak kenal beliau juga, ini hanya lewat saja di YouTube saya, dan juga mungkin beliau tidak kenal saya, sangat mungkin bahwa beliau tidak kenal saya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh orang ini di bagian akhir bahwa pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa tentang agama, katanya, yang menyampaikan tentang agama, kemudian dia merokok, maka tidak bisa diambil ilmunya. Tidak bisa diambil ilmunya begitu, sepintar apapun dia. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini berbahaya sekali pernyataan ini, karena pernyataan ini bertentangan nanti dengan banyak hal. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kebenaran itu ilmu itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah, terserah Allah mau menyampaikannya melalui orang perokok, atau mau melalui iblis atau setan, atau mau melalui dukun misalnya, atau itu terserah Allah, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kiai, bukan milik ustaz, bukan milik habaib, tidak, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik siapapun, syekh atau siapa, tidak. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu diketahui. Sehingga mengambil ilmu dari siapapun itu, kalau itu baik, maka kita boleh mengambilnya. Kalau itu buruk, ya tentu kita tidak bisa mengambil ilmu itu. Tentu kita teringat dengan perkataan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini kan kalau kita tahu dijuluki oleh Rasulullah babul ilm, ya kan? Kata Rasulullah, ana madinatul ilm, saya adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintu daripada kota ilmu itu. Jadi orang yang berilmu ya sudah, kita nggak bisa ragukan lagi keilmuannya. Di samping juga beliau ini adalah salafus saleh, ya kan, khulafaur rasyidin, ya, yang kata Rasulullah, ikutilah jalan khulafaur rasyidin yang ba'di. Kata beliau, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya unzur ma qala wa la tanzur man qala, lihatlah apa yang dikatakan, unzur ma qala, apa yang dikatakan, wa la tanzur man qala, dan jangan lihat jangan lihat siapa yang mengatakan. Ingat ya, lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini pernyataan dari Sayyidina Ali. Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan orang ini. Orang ini bilang kalau sudah merokok sudah nggak bisa diambil semua ilmunya sepintar apapun dia. Ini berbahaya. Ini
kalimat ini kalau saja nanti ini jadi standar, ini kan berbahaya. Orang-orang awam kan yang mendengarkan nanti, oh iya juga ya, dan pada akhirnya memberi standar bahwasanya kalau sudah merokok udah nggak bisa dipakai ustadz itu. Kalau nggak bisa merokok sudah nggak bisa diambil ilmunya. Ini kan aneh. Misalnya ada orang, mohon maaf ya, saya mohon maaf nih, ini contoh aja. Misalnya ada orang dari agama lain, kemudian berbicara tentang agama Islam, tidak merokok. Kemudian ada ustadz yang berbicara tentang agama Islam dan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh orang yang di luar agama Islam tadi. Tapi ustadz itu merokok. Nah, ini bagaimana? Kalau kayak gini, nanti ketemu dengan yang begini, itu kan bahaya. Nanti bisa diambil yang tidak merokok tadi, meskipun dia bukan agama Islam, dan apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh si ustadz tapi yang merokok tadi. Nah, itu kan bahaya. Oke, kalau misalnya terjadi pada mungkin anak-anak muda yang sudah tahu dengan handphone apa begitu, yang sudah mungkin, atau anak muda yang mau, masih siapapun ya, nggak harus anak muda, masih mau meng-cross check di handphone, di HP, mau lihat kajian-kajian lain, mau lihat ceramah-ceramah yang lain. Kalau orang yang malas cross check, orang yang malas, dan kemudian itu menjadi standar buat dia, ini kan bahaya. Nah, jadi itu kita sebagai umat Islam harus tahu bahwasanya kebenaran itu milik Allah. Ilmu itu milik Allah, disampaikan oleh siapapun, ambil ilmunya, jangan lihat siapa yang menyampaikan itu. Seperti itu. Satu ketika kan ada pernah kejadian, waktu itu setan ditangkap oleh sahabat, kemudian setan ini mengajarkan kepada sahabat bahwa kalau kamu lepaskan saya ajarkan satu ayat yang ditakuti oleh setan, yaitu diajarkanlah ayat kursi. Kemudian setan ini dilepas, kemudian sahabat ini lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang dia sampaikan itu benar, tapi dia itu pembohong. Nah, ini kan artinya ilmu yang dia sampaikan itu benar, tapi orangnya itu pembohong. Nah, nanti kalau mengikuti standar yang disampaikan oleh si orang ini, berarti setan yang pembohong itu lebih bisa diambil ilmunya dibanding ustadz yang merokok. Nah, ini kan repot dibanding orang-orang yang penceramah misalnya, atau siapapun lah, atau ulama, atau kiai, atau habaib, atau siapapun yang merokok, itu nanti lebih tidak bisa diambil ilmunya dibanding setan yang pembohong tadi. Ini kan standarnya jadi begini, jadi kacau nanti. Jadi harapan saya adalah kita harus tahu tentang apa yang kita bicarakan. Ya, kalau antum mau komen-komen masalah agama seperti ini, ya minimal antum juga melihat perbandingan yang lain begitu. Jangan komen berdasarkan nafsu. Maksud berdasarkan nafsu di sini adalah apa yang Anda inginkan, yang Anda inginkan ideal terjadi menurut Anda. Misalnya Anda inginkan orang tidak merokok. Nah, jangan karena hal itu kemudian Anda memberikan satu pernyataan yang ya akhirnya menabrak banyak hal begitu. Itu ya harapan saya, ya kalau berbicara pada porsinya. Kalau antum memang seorang yang alim, memang antum seorang yang paham agama, ya tidak masalah antum sampaikan seperti itu. Apapun yang antum sampaikan tidak masalah, yang penting kan berdasar. Begitu, yang penting kan ada dasarnya dan bisa antum pertanggungjawabkan keilmuannya seperti itu. Tapi kalau antum tidak expert di situ, tidak bergelut di bidang agama, kemudian mengomentari dan akhirnya komentarnya jadi seperti ini, ya saran saya sebaiknya cobalah memilih untuk mengomentari hal lain, cari wilayah yang lain begitu. Jangan masuk ke wilayah yang antum sendiri nauzubillah summa nauzubillah, antum sendiri bisa terjebak di situ begitu. Nah, itu sekedar saran saya buat si yang bicara ini. Dan untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bagi kita semua dan terhindar dari
logical fallacy, dari kesalahan-kesalahan berpikir tentang agama, ya, kesalahan-kesalahan bernalar tentang agama. Karena beda nalar nubuwah, nalar agama itu adalah apa yang diwariskan dari para ulama, dari Rasulullah, kemudian diwariskan dari para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi di sini tidak sekedar ilmunya, diwarisi ahwalnya juga termasuk adalah logika kenabiannya, begitu, pemahaman kenabiannya, pemahaman nubuahnya. Nah, itu diwarisi, dan ini tentu tidak dipelajari di YouTube, tidak. Ini harus dipelajari dengan cara berguru, begitu, dengan cara berguru dan memahami ilmu secara utuh, begitu. Kalau di YouTube dengar ceramah, tentu kita akan dapat manfaat, kebaikan dan kebenaran di situ. Tapi berbeda dengan memang kita menuntut ilmu dan ilmunya matang, dan akhirnya kita bisa mendapatkan logika kenabian itu, analisa dan logika kenabian, nalar nubuah lah, kira-kira seperti itulah. Nah, saya tidak ingin terlalu banyak, saya hanya ingin sampaikan itu, bahwasanya apa yang disampaikan ini sangat tidak tepat, karena kebenaran itu milik Allah, dan dari siapapun kita bisa ambil ilmu selama itu adalah baik dan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Urusan dia perokok, urusan dia tidak perokok, itu urusan lain. Katakanlah misalnya rokok itu haram, kemudian orang itu merokok dan apa yang disampaikan itu baik, maka kita harus terima itu, ya. Jangan kemudian misalnya dia merokok, kemudian dia sampaikan kamu jangan berbohong. Nah, itu gimana? Oh, jangan, nggak usah dengar, nggak apa-apa berbohong, dia perokok. Nah, ini kan standarnya jadi kacau. Jadi kacau standarnya nih. Nah, kan. Baik, itu saja, ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan, urusan dia merokok atau tidak itu urusan dia dengan Allah, dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan ilmu yang dia sampaikan itu adalah hal lain yang akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia seorang perokok, yang tidak merokok pun kalau dia mengajarkan ilmu, seorang ulama, itu ilmunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak merokok. Yang merokok juga sama, ilmunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia merokok dengan tidak, itu adalah perbuatan lain yang harus dipertanggungjawabkan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dipukul rata begitu. Kalau dia sudah merokok, nggak bisa diambil ilmunya sepintar apapun dia. Wah, ini repot. Nanti kalau yang tidak merokok itu orang bodoh semua, yang merokok orang pintar, kita nanti akan belajar kepada orang yang tidak paham agama ini. Ini kan repot nih, ini bahaya, ya. Nauzubillah summa nauzubillah, saya tidak ingin menghakimi siapapun di sini, tapi menurut saya pemikiran ini agak kacau kalau kita jadikan standar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah taala a'lam bishawab.